Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin waktu iman rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dapat berkumpul dengan iradah Allah di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. La in syakartum la'azidannakum. Sungguh jikalau kalian bersyukur, pasti Allah akan menjaga dan menambah nikmat kepada kalian semua. Melanjutkan kajian tafsir surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarah. Surah Al-Insyirah ya 8 ayat ya Bu kemarin. Nama lainnya surah Asy-Syarah atau surah Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Ini yang diajak bicaranya Nabi Muhammad. Hitob yang diajak bicaranya ka itu kamu, pengganti dari anta. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengangkat darimu wizrak. Wizrak itu artinya apa Bu? Dosa, beban. Wizrak, beban. Kata Allah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya Bu, maka kamu bisa leluasa menyebarkan dakwah. Tidak ada beban yang berat yang menyesakkan dada. Bisa plong Bu, gara-gara syarah insyirah sadar. Apalagi Nabi Muhammad itu ketika sejak kecil sudah dibelah dadanya dalam peristiwa pembelahan dada. Jadi dibelah dadanya, dikeluarkan segala kekotorannya dan dikembalikan lagi. Ini peristiwanya nyata, ada bekas belah dadanya. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, ketika itu semua anak-anak merasa ketakutan karena Nabi Muhammad seolah-olah sedang dibunuh oleh orang, padahal itu malaikat. Makanya Nabi Muhammad itu terjaga sejak kecil dari perbuatan dosa dadanya. Wa wada'na anka wizrak, kami telah meletakkan darimu wizrak, bebanmu. Di sini wada'na artinya kami telah menghilangkan darimu dosa-dosamu. Ya, Nabi Muhammad itu terkenal dengan istilah maksum. Jadi para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Jadi sudah dijamin Bu, dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Itu para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Kami telah menghilangkan darimu dosamu, sesuai dengan firman Allah surah Al-Fat ayat kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, Nabi mah maksum Bu, tidak mungkin berbuat dosa. Kenapa di sini ada ucapan wa wada'na anka wizrak, kami telah menghilangkan darimu dosamu. Dan tentu saja di sini bukan dosa maksiat, bukan dosa perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Ya, Nabi mampu mustahil berbuat dosa yang artinya maksiat jika orang. Nabi mah dosa naon? Nabi mah dosanya cuma salah ijtihad. Ya, salah dalam menentukan keputusan. Tapi bukan dosa dalam hal bermaksiat, Nabi tidak pernah. Ya, ada orang yang mengatakan tuh Nabi oke berdosa, cuman Allah hilangkan. Di sini dosanya bukan dosa maksiat. Dosa ketika Nabi mengizinkan orang munafik pada perang Tabuk. Dan ini dosa-dosa yang Nabi sendiri tidak mampu. Kayak Nabi berdoa, ya Allah, hadza qasmi,
Ini adalah pembagianku. Janganlah engkau siksa aku terhadap apa yang aku bagikan ini. Ya, secara zahir pun Nabi sama seperti manusia biasa. Ini bab poligami wae Nabi teh sinabu dina urusan perasaan mah teu bisa sama. Tapi kalau urusan lahiriah, urusan nafkah, tidur bisa sama pembagiannya. Tapi untuk urusan hati, cinta, kasih tidak akan sama. Makanya Nabi berdoa, ya Allah ini pembagianku. Jangan kau siksa aku gara-gara pembagianku ini. Nah, jadi Nabi mah dosa nanti karena itu Bu. Salah memberikan keputusan, tidak tepat. Maksudnya bukan tidak tepat salah satu poin, tapi bertentangan lima aula dengan apa yang lebih baik gitu. Apa yang Nabi putuskan itu baik. Tapi kadang-kadang salah dengan yang lebih baik, bertentangan dengan yang lebih baik. Gitu Bu. Jadi mustahil Nabi berbuat dosa. Karena para nabi itu sudah dimaksum. Sedangkan kita, disedor sahungkul. Nabi mah terus jamin tidak akan berbuat dosa. Urang mah dosa hungkul. Gitu Bu. Makanya kata Nabi, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfirullah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon istighfarlah, mohon ampunlah setiap hari. Fa inni, karena sungguhnya aku atubu ilallah, bertobat kepada Allah dan istighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ibu Nabi Muhammad wae yang sudah dijamin masuk surga dosa diampuni sehari istighfar nanti 100 kali. Walau itu bisa hitungan nyata, bisa hitungan Nabi teh banyak istighfar gitu. Bukan astagfirullah 100 kali, tidak hanya itu. Tapi bisa jadi dengan sholat itu istighfar, kan ada kata-kata istighfar, astagfirullah. Bisa jadi dengan amal-amal yang lain. Pokoknya perbanyak istighfar. Nabi Muhammad wae nutus dijamin masuk surga masih kena istighfar. Masih kena tahajud yang sudah jelas jamin surga. Katanya seorang Aisyah, ya Rasulullah kakimu bengkak. Kenapa kamu tidak berhenti saja tahajud untuk hari ini? Itu kakinya bengkak. Kata Nabi apa? Afalan akun abdan syakuro. Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Justru karena aku sudah dijamin masuk surga, jadi aku ingin jadi orang yang pandai bersyukur. Nudos jamin masuk surga kayak gitu. Orang mah kada sakedik nyeri suku. Oke, ibu bapak terus tengah tahajud ari sakit mah bapak oke mau amal tahajud. Da atuh nyari awak kieu mah moal tahajud. Kalakah teu tahajud. Nabi mah sampai ka baruh tahajud terus. Gitu Bu, beda urang jeung Nabi teh kitu. Nabi sedikit. Nabi mah semakin dijamin semakin taat, urang mah semakin tidak jelas semakin jauh dari Allah. Makanya tadi beristighfarlah 100 kali. Wa wada'na anka wizra. Kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Beban. Berarti dosa teh wizro, beban Bu. Beban yang berat yang menyisakan kita nanti di akhirat. Yang memberatkan kita nanti di akhirat. Beban. Di dunia we berat memawa dosa teh. Tang moro di akhirat belum berat. Orang-orang yang selintas mereka itu penuh dengan kelimpang, bergelimang harta, dengan tinggi jabatannya, sebetulnya nama Bu. Sebetulnya nama. Beban yang mereka tanggung dari pengkhianatan hatinya, yang mengkhianati perasaannya itu lebih berat, tidak tenang Bu. Jadi orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, nyolok mata buncelik, nyolok mata buncelik jelas-jelas, tidak bisa tidur tete Bu. Ya, makanya di sana itu Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang siapa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah hatinya akan tenang. Jadi itu mau ingat ke Allah. Ingat ke Allah tuh ya Allah itu dosa itu, tapi terus dilakukan. Nah gitu Bu. Nabi Muhammad pas hari kiamat nanti
didatangi oleh orang-orang. Pertama yang didatangi itu Nabi Adam. Wahai Adam, berikan kami syafaat, segerakan kiamat, segerakan hari hisab, bukan kiamat, segerakan hari hisab, kami sudah tidak kuat. Kata Adam, jangan ke saya itu tidak pantas, Tuhanku sedang murka pada hari ini, murka dengan sangat-sangat murka. Aku pernah punya dosa, itu dosaku pernah memakan buah yang Allah larang. Datangi Nabi Nuh. Nabi Nuh didatangan, Nabi Nuh, ayo segerakan kiamat, segerakan hisaban, segerakan hari hisab, aku sudah tidak kuat dengan hari di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh pun sama, datangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, aku pernah berbohong 3 kali. Datangi Nabi Musa, Isa, semua Nabi datangi. Sampai kata Nabi Isa, datangi Muhammad, karena dia adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dikata Nabi, datangi Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosanya dalam yang telah lalu dan yang akan datang. Mohon segerakan hari hisaban, karena mereka itu harus menanggung beban berat di padang mahsyar selama 50.000 tahun dengan keadaan matahari didekatkan di atas kepala mereka. Ada yang terbakar dengan keringatnya sendiri, terbakar dengan panasnya matahari, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Makanya nunggu itu iraha sidang teh cender wae. Yin can surga neraka karek nungguan sidang ngungkul, nungguan dihisab, dietang amal. Mereka sudah tersiksa dengan kesiksaan yang sangat luar biasa. Kemudian lamun terus diputuskan masuk neraka, itu lebih berat. Dan satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat, memberikan permohonan kepada Allah untuk segera hisaban itu adalah Nabi Muhammad. Makanya sini wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Gitu. Asqolaka, nah anqadha artinya asqola, hamlau yang kau berat menanggung dosa itu. Berat dosa teh, Bu. Makanya dosa yang berat itu Allah berikan ke penghapusan dosa. Dengan cara apa? Pertama, kamu itu semuanya punya dosa, wahai manusia. Dan kamu itu akan diampuni dosanya pertama dengan jalan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya, dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Yang kedua istighfar, tadi sudah. Yang ketiga dengan amal soleh. Dengan syarat semua itu dilakukan tanpa ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sifat menyekutukan Allah. Ya makanya kata Nabi, kalau orang wudu, dia punya setiap anggota badan yang disiram, dicuci itu menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Terus lamun sholat menghapus dosa, sholat ke sholat itu menghapus dosa. Nabi pernah ngomong kepada sahabat, bagaimana jika di depan rumahmu ada sungai lalu kamu terkecemplung, mandi di sana 5 kali sehari, hal yabqa min daroni, apakah tersisa dosa-dosanya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kalau kita mandi sehari 5 kali pasti bersih mulai dakina. Jadi kalau kamu mandi sehari 5 kali, apakah tersisa dari kotoran-kotorannya? Kata para sahabat, tidak tuh. Dari mandinya 5 kali sehari. Kata Nabi, itulah sholat, menghapus dosa-dosa kamu 5 kali dalam sehari. Sholatnya sama dengan taubat. Cuman memang ya kata Ibnu Abbas, kata Nabi, idza hajabahul amru fasolla. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, musibah, masalah, suka sholat. Nah, sholat tahunnya sholat tuh. Nah, di sanalah menyebutkan itu sholat mutlak, itu sholat hajat, itu sholat taubat, itu sholat padahal sholat tidak diterangkan di hadis itu sholat. Pokoknya setiap ada masalah,
setiap aya musibah, kabutuh, dosa, pokoknya sok sholat. Idza hajabahul amru, apabila terkena amru, urusan yang menyesatkan dada, yang menyulitkan, urusan yang kenapa? Karena kata Allah wasta'inu bisabri washolah, mohon mintalah kepada Allah pertolongan, ya minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kesini ada yang mengatakan itu sholat hajat, karena pas urusan kebutuhan. Ada yang mengatakan ini sholat taubat, tapi mah loba dosa teh. Taubat tasbih, jadi eta mah penamaan kesininya gitu. Di Nabi nama tinggal pasien nami. Tapi intinya semua sholat itu intinya itu menghapus dosa. Itu kata Nabi, jika kamu mandi sehari 5 kali, itu menghapus dosa-dosa kamu. Ditambah sholat sunnah untuk menambah kekurangan pada sholat wajib, sholat sunnah teh Bu. Ditambah sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak, sholat taubat yang saya dikatakan gitunya. Pak itu nama sholat pokoknya nama naon weh, be sholat taubat, sholat hajat, pokoknya nama sholat. Inti nama sholat sunat sunnah yang lain selain sholat rawatib yang menambah kekurangan pada saat sholat wajib. Sholat tahajud meninggikan derajat. Ya, sholat tahajud meninggikan derajat, menjadikan kita menjadi orang yang paling utama. Terus sholat-sholat yang lain menjadikan kita makhluk yang lebih mulia. Gitu Bu. Jadi sholat wajib mah ngan ngahapus dosa. Ngan lamun sholat wajib na teu husu tambal ku sholat sunnah rawatib. Tinggikan derajat orang, muliakan diri kita dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Iya, makanya ada sholat sunnah. Memang semua orang, setiap orang itu tidak akan pernah bisa khusyuk 100% dalam sholatnya. Cuman kita selalu berusaha khusyuk. Gitu Bu. Karena ketika sholat kata Nabi, setan datang. Setan mengatakan uzkur kada, ingat ini kata Nabi gitu. Jadi setiap sholat emang setan datang, ingat ini. Jadi ibu lamun pada sholat, nggak usah mikirin mau ngelamun naon ya ayeuna, nggak usah. Kayak pas pada ngelamun iya, nggak usah. Tuh udah direncanakan sigana ke pas orang yang ngelamun iya nggak usah. Karena datangnya lira teh Bu, tidak direncanakan oke. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita ingin lamunkan gitu ya, tidak ingin kita pikirkan pas sholat berdaratan. Itu datang dari bisikan setan. Makanya langsung pas ingat, pas emut pas sholat tiba-tiba kepikiran sesuatu, langsung kembali ke ulah teh sholat. Makanya salah satu tips agar sholat itu khusyuk, pertama fokus terhadap bacaan yang sedang kita baca. Pahami, hayati. Karena tidak khusyuk itu bukan tidak mendengar sama sekali. Kayak sebagian usaha mengatakan khusyuk itu siga orang sholat di leuweung atau di atas sungai. Bukan gitu. Khusyuk teh ya dia masih mendengar suara-suara yang di sekitarnya, tapi dia fokus kepada bacaan, untayan doa yang sedang dia lantunkan. Siga ibu nonton sinetron, kakuping tukang bubur, tukang bakso ngalah teng kakuping teh. Kakuping tapi ibu teh nuju perhatikan film eta alur cerita nanti diperhatikan. Anggar we ieu tidak mempengaruhi cerita film ieu. Teu kieu si emang mah gandeng eta gitu kan. Karena kita sedang fokus kepada film itu. Nah gitu kalau nonton TV atau film. Itu beliau khusyuk teh bukan berarti budak kecemplung ka seueur urang teh cicingeun ada khusyuk. Anggar we. Ya Nabi pas salat gini mukakeun lapanto. Padahal kan dia khusyuk Nabi itu. Tetap khusyuk itu bukan tidak dengan Nabi sambil ngais ke sholat itu. Jadi khusyuknya bukan sama sekali tidak ada gerakan atau tidak mendengar apapun di luar sholat gitu Bu. Ya, makanya tadi ya sholat sunnah itu menghapus kekurangan yang ada pada sholat wajib. Lamun sholat wajib unggul tara sholat sunnah cilaka eta maka loba kurangna teh Bu ya. Maka jangan pernah bangga saya sholat 5 waktu ya Allah. 5 waktu saya tidak pernah kelewat. Itu tidak perlu dibanggakan, karena itu kewajiban. Yang mesti kita banggakan itu ketika kita mampu rutin menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Itu makanya ketika
para sahabat ditaruh itu wajib sunnah tak dijawab bu sahabat mah ya itu wajib sunnah jawabannya naon Nabi dan para sahabat melakukannya gitu. Jadi mereka itu kalau ada perintah nggak pernah nanya wajib sunnah para sahabat mah cuma generasi setelah sahabat anu sok naros itu wajib sunnah hukumna takut para sahabat tadi dijawab sunnah hukumna kadang-kadang Ibnu Umar cuma menjawab iya teh Nabi jeung para sahabat melaksanakannya sakitu we. Jadi lamun aya larangan teu ditaroskeun ieu teh haram atau makruh ngatanya kan gitu. Pokona Nabi ngalarang ditinggalkeun. Ya saking hebatna gitu. Urang mah ada ieu mah beda makruh ieu lakukeun we. Itu padahal makruh itu lebih baik ditinggalkan. Itu bedana teh. Tapi tidak dosa ketika dilakukan. Cuman kadar katanya punya kadar itunya beda itu tadinya bu yang memberatkan makanya tadi doa sholat menghapuskan dosa wudu saum wah pokoknya malamun setiap hari diisi penuh itu pas ditakdirkan maut ya terus bersih dosa-dosa teh. Tapi lamun sapotong-sapotong tidak istiqomah ya itu bahaya nanti bu bisi mau nanti ke kondisi orang dalam keadaan iman dalam keadaan berkurang dalam keadaan yang kusuk dalam keadaan imannya sedang down makanya kedutus ditingkatkan dengan cara apa ya thalabul ilmi nuntut ilmu teh bu salah satu mengecas iman orang lamun teu maca buku teu maca Quran teh kita bakal iman teh terus ya luntur terus bakal down gitu bu. Jadi bacaan yang kita baca tontonan yang kita tonton itu bisa mempengaruhi kadar keimanan seorang. Kalau terbiasa nonton gosip otomatis teh lupa teh hadis-hadis bulughul maram tentang ghibah teh lupa teh dosa teh. Film tontonan pendengaran itu bisa mempengaruhi. Makanya kalau sehari ngaji pasti ya teh nu tadina hoream jadi tiba-tiba kaingetkeun deui. Ya tadi kan hoream. Hoream iya. Salat sunah teh tiba-tiba inget oh ieu teh pahalana besar. Karena baik ustadz baik semua pun yang ya ulama sekalipun pasti akan mengalami keimanan yang pasang surut. Ya, tidak selamanya likuli syai'in sirrah setiap sesuatu itu ada keputuran ada kemunduran ada keputusasaan ada kehoreaman kemalasan makanya tadi yazidu bertambah iman itu dengan amal soleh berkurang dengan kemaksiatan wizro alladzi anqadar wa rafa'na laka zikrok dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. Ya Nabi Muhammad itu ya bu disebutkan ditinggikan sebutannya. Apa maksudnya? Kata Nabi atani Jibril. Jibril pernah mendatangiku faqala kemudian Jibril berkata inna rabbi wa rabbaka yaqulu kaifa rufi'at dzikruka qala Allahu a'lam. Bagaimana Allah? Kata Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata, bagaimana cara Allah meninggikan sebutanmu? Nabi Muhammad menjawab, Allahu a'lam. Qala maka Jibril menjawab, idza dukirta apabila aku disebut namaku disebut maka namamu juga disebut. Ya Nabi Muhammad saking mulia disandingkan dengan nama Allah pas iraha pas nuju syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad pas nuju adzan nuju salat kan selalu disandingkan Allah jeung Nabi Muhammad ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu disebutkan dalam Al-Qur'an Allah telah tinggikan sebutanmu yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Ente asyhadu anna Musa ente kan Muhammad we. Itu kelebihan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain.
Ya, Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bangga tuh Bu. Ya, Ibu kakek uleman. Ulemannya terbatas. Di ulem nu hadirna teh gubernur hungkul. Cuman Ibu anu bukan pejabat. Bangga tidak? Bangga. Wah, Ibu hebatannya bisa diulam ku gubernur. Ya. Berarti kita itu diangkat derajatnya dengan sederajat para pejabat tinggi gitu. Ya, Nabi Muhammad disandingkan ya Allah. Gitu. Ketika ayat salam dari malaikat Jibril itu sahabatnya merasa bangga dapat salam dari malaikat Jibril gitu. Ayat salam di Pak Presiden bangga tuh abdi mah henteu. Bangga usaha presiden aku Presiden Erdogan bangga Presiden Batur. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi 2 kali, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Al-usr itu artinya kesulitan, kesusahan, kesukaran. Usr. Yusra itu kemudahan. Kalau kita mengucapkan al-usr dengan menggunakan alif lam, itu kesusahannya cuma satu, berarti satu kesusahan ada beberapa kemudahan. Jadi alif lam Bu membatasi, kalau tanwin melapangkan gitu. Bedanya alif lam yang tanwin teh. Tapi kalau kita mengucapkan Ustadz datang, Ustadz mana gitu kan? Karena kalau ustadun mah ku tanwin mah umum loh. Tapi kalau al ustadu jadi khusus. Seorang atau ustad itu sudah jelas. Ini kumpul teh ustad hungkul. Kata MC kepada ustad dipersilahkan. Ustad yang mana ya teh? Kan itu semua teh ustad. Tapi kalau kepada al ustad kami persilahkan. Berarti kalau al ustad pakai al, ustad itu sudah ketahui isi ustad eta nu hiji. Nah gitu. Nah di sini alif lamnya disandingkan kepada kalimat usr, al usr. Satu kemudahan, satu kesulitan, ma'a yusr. Nah, alif lamnya di kesusahan, tapi kemudahannya tanpa ada alif lam. Fa inna mal usri, sungguh bersama kesulitan itu ada yusron, kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Jadi hiji kesulitan, kemudahannya banyak, gitu Bu. Makanya dalam hadis ini Nabi pernah keluar sambil tersenyum, tertawa, sambil keluar tersenyum, tertawa, bahagia. Kata Nabi, sungguh lan yaglibal usru yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Jadi bola orang aya hiji kesulitan, di sana banyak kemudahan. Kan orang tak apa atau tidak mau mencari tahu. Jadi satu kesulitan yang menimpa kita akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat. Ya, saya tanya. Ari tanyakan nagrek di mana? Tuh, ini di mana? Tanyakan nagrek teh. Atuh, Garut mah jauh teuing. Di Caleka jauh. Jauh, tanyakan nagrek di mana? Ya, nagrek kan lega panjang, nagrek teh. Tanyakan lagi di mana? Menjawab Garut jauh teuing. Menjawab Cicalengka lega teuing. Nagrek wae lega teuing nagrek teh. Tanyakan nagrek di mana? Di pudunan nagrek. Di turunan. Nah, betul kan? Tanyakan di turunan nagrek. Jadi tanyakan nagrek di pudunan nagrek. Di turunan. Jadi nanjak jeung mudun teh eta kene. Orang yang merasa berat ketika nanjak padahal eta bisa mudun. Jadi masalah jeung solusi teh di dinya kene. Jadi ada kesulitan bagi orang yang menaik, padahal ada kemudahan bagi orang yang turun. Jadi eta kene tergantung persepsi kita menyikapinya.
Itu. Jadi setiap kesulitan di sana pasti ada kemudahan. Sehingga tanyakan nagrek. Itu, Bu. Ya. Ketika saya bercerita ini ke teman, iya rumah tangga teh sehingga tanyakan nagrek. Kemudahan kesulitan sama-sama gitu. So, dulu pas sebelum nikah. Jadi hayu nikah, dan sehingga tanyakan nagrek. Oh, udah ngobrol teman-teman semen seorang ada luar biasa. Ari tanyakan nagrek di mana? Kalau kan nanya tanyakan nagrek gua teh kebayang ya cerita kabudah tadi teh. Jadi yang ditanyakan kesulitan tanjakan itu ada di sana. Kemudahan turunan itu ada di sana. Cuman Allah sudah berjanji di sini. Setiap ada satu kesulitan akan ada beberapa kemudahan. Nah, gitu. Ya. Kalau ada kita tertimpa musibah, pasti akan ada hikmah. Ibu, orang-orang yang tertimpa musibah itu pasti di belakangnya itu ada kemudahan-kemudahan. Tapi kadang-kadang tidak sabar gitu, Bu. Putus asa, yusron. Wa absiru, berikanlah kabar gembira kata Nabi, atakumul yusr, datang kepada kalian kemudahan, walan yagliba usru yusrain, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Tak diulang-ulang itu, sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan sungguh, Bu. Asal kitanya mau ikhtiar saja tuh. Kesulitan. Terus jadi orang mulai tebus berapa, Bu? Gitu. Ya sampai ayat berapa? 6. Jadi intinya kalau kita ada musibah, ada ujian, masalah, di sana ada kemudahan. Dengan syarat tadi, Bu. Syaratnya dalam Al-Qur'an surat At-Tolak, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah bakal berikan dia makhraj, solusi, berikan dia jalan keluar. Jadi setiap kesulitan yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan ketakwaan, dengan ketaatan, amal soleh, pasti yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan, gitu, Bu. Ada orang terhimpit, sangat-sangat terhimpit, tapi karena takwa Allah memberikan jalan, ya, Bu, ya. Ini luar biasa sekali ayat ini. Jadi yakinilah setiap ada kemudahan, kesulitan di sana ada kemudahan. Nanjak jeung mudun teh didinya kene. Gitu. Tapi syaratnya tadi dalam surat At-Tolak ayat 3 harus takwa heula. Mungkin Allah memberikan kemudahan kalau orangnya jauh. Tapi kadang orang itu ingat kalau ketika sulit, tapi pas ketika lapang dia lupa kepada Allah. Gitu. Sakitu heula. Insyaallah kita lanjutkan di 2 ayat terakhir. Ini sangat panjang penjelasan, Allah mau dijelaskan ayeuna asa kagok gitu. Asa bakal ayat-ayat genep. Ini Al-Insyirah terbagi jadi 3 kali pertemuan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.